warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safli Asri. Saya dari kelas 21A Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan bahasa Indonesia, yaitu penulisan kata. Penulisan kata ada beberapa. Yang pertama, penulisan kata turunan. Kata turunan yaitu kata berimbuhan. Unsur-unsur imbuhan itu dapat berupa awalan, sisipan, akhiran, dan kombinasi. Yang kedua, penulisan kata ulang. Penulisan kata ulang atau ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Yang ketiga, penulisan gabungan kata. Gabungan kata lazim disebut kata majemuk. Aturan penulisan kata majemuk ada beberapa. Yang pertama, bagian-bagian kata majemuk ditulis terpisah. Yang kedua, ada gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata, namun unsur-unsurnya sudah membentuk makna yang menyatu. Yang ketiga, ada gabungan kata yang salah satunya tidak dapat berdiri sendiri. Dan yang terakhir, jika gabungan kata diberi awalan atau akhiran, maka penulisannya harus dirangkai dan tidak diberi tanda hubung. Yang keempat, penulisan kata ganti. Kata ganti digunakan untuk mengganti penyebutan nama, benda, atau orang. Kata ganti membuat sebutan ini bersifat lebih umum karena tidak menyebutkan nama, benda, atau orang yang dipanggil. Dalam bahasa Indonesia, penulisan kata ganti termasuk hal yang harus diperhatikan penulisannya. Aturan mengenai penulisan kata ganti tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata ganti dalam bahasa Indonesia meliputi aku, saya, kita, kamu, engkau, dia, dan mereka. Nah, yang kelima adalah penulisan kata depan. Kata depan memiliki nama lain proporsi atau kata depan adalah posisi di depan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan. Satu hal yang pasti, kata depan berguna untuk menandai hubungan makna dengan kata di belakangnya. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan mengenai penulisan kata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Wahdania Nur Alif. Kepada pemateri kami persilahkan. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari Safli Asri. Yang pertama, dari dapat menandai hubungan asal arah dari suatu tempat atau milik. Yang kedua, dengan dapat menandai hubungan kesertaan atau cara. Yang ketiga, dapat menandai hubungan tempat berada. Yang keempat, karena atau sebab, dapat menandai hubungan sebab. Yang kelima, dapat menandai hubungan arah menuju suatu tempat. Yang keenam, oleh, dapat menandai hubungan pelaku. Yang ketujuh, pada, dapat menandai hubungan waktu atau tempat. Yang kedelapan, tentang, dapat menandai hubungan peristiwa. Yang kesembilan, sejak, dapat menandai hubungan waktu dari satu tempat yang lain ke tempat yang lainnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kata depan di dan ke ketika tidak terpakai. Yang pertama, di depan kata ganti orang. Contohnya, buku itu ada di saya, seharusnya buku itu ada pada saya. Yang kedua, di depan keterangan waktu. Contohnya, di bulan puasa, seharusnya pada bulan puasa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu penulisan partikel. Partikel merupakan unsur-unsur seperti ka, la, un, dan per. Partikel la dan partikel ka ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Selanjutnya yaitu penulisan angka dan lambang bilangan. Lambang bilangan dituliskan dengan angka jika berhubungan dengan ukuran seperti panjang, luas, isi, berat, satuan waktu, nilai uang, nomor jalan, rumah, dan kamar pada alamat. Yang kedua yaitu pada penulisan bilangan tingkat. Angka Romawi penulisannya tidak menggunakan awalan ke, sedangkan penulisan angka biasa harus disertai dengan awalan ke. Kemudian, bilangan dalam penulisan dengan angka. Contohnya yaitu, menurut laporan polisi, jumlah korban dalam kebakaran ada 9 orang, 5 orang tewas, dan 2 orang luka bakar.
dan 2 orangnya lagi dinyatakan hilang. Penulisan kata bilangan yang mendapatkan akhiran an adalah contohnya yaitu tahun 60-an. Angka pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Jika perlu disusun kalimat diubah sehingga bilangan yang ada tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata tidak terdapat lagi di awal kalimat. Kemudian yaitu penulisan unsur serapan. Penyerapan secara ilmiah adalah penyerapan kata-kata asing atau bahasa daerah yang lazim diejah dan dilafalkan dalam bahasa Indonesia tanpa mengalami perubahan. Contohnya adab, kitab, dan hikayat. Kemudian yaitu penyerapan di bentuk asal. Unsur asing yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan jalan mempertahankan lafal bahasa asalnya. Jadi pengucapannya masih seperti bahasa asalnya. Contohnya yaitu cum laude dan status quo. Yang ketiga yaitu penyerapan dengan penerjemahan. Artinya, dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui penerjemahan kata-kata asing tersebut. Contohnya input dan output, artinya masukkan dan keluarkan. Mungkin itu saja materi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu penyerapan akhiran asing. Di samping penyesuaian huruf dan bunyi pada kata-kata serapan bahasa Indonesia juga mengambil akhiran-akhiran asing. Itu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam bahasa Indonesia. Ketentuan itu telah dalam kaidah ejaan yang disempurnakan. Akhiran-akhiran itu antara lain is, ismi, ika, wan, wal, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penulisan singkatan dan akhiran. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih yang tidak membentuk kata. Singkatan terbagi menjadi 4, yaitu singkatan nama resmi lembaga dan ketatanegaraan, contoh BTN dan UUD. Selanjutnya yaitu singkatan kata-kata umum yang terdiri dari 3 huruf, ditulis dengan menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan titik. Selanjutnya yaitu singkatan kata-kata umum yang terdiri atas 2 huruf, semuanya ditulis huruf kecil dan diikuti tanda titik. Yang selanjutnya yaitu singkatan satuan ukuran, timbangan, satuan mata uang, dan lambang kimia tidak diikuti tanda titik. Selanjutnya yaitu akronim. Akronim adalah hasil pemendekan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dari deret yang diperlukan sebagai kata akronim. Akronim terdiri dari 3. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Yang terakhir yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.